Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irun Hidayat. Saya adalah salah satu guru dari SMP Negeri 1 Gayam yang terletak di Kepulauan Sapudi, Kabupaten Sumeneb. Saya juga merupakan CGP atau calon guru penggerak dari Kabupaten Sumeneb angkatan 5 tahun 2022. Pada kesempatan video kali ini, kami diberikan kesempatan untuk membahas mengenai bagaimana sejarah pendidikan di Indonesia mulai dari zaman kolonial hingga zaman saat ini, serta bagaimana interpretasi Ki Hajar Dewantara dalam memaknai pendidikan itu sendiri. Nah, kita memulai dari yang pertama, yaitu bagaimana sejarah pendidikan dari zaman kolonial hingga zaman saat ini. Bahwa pada zaman kolonial hanya golongan teratas saja yang memiliki hak atau akses terhadap pendidikan. Atau ada juga golongan dari menengah yang digunakan untuk membantu proses jalannya perdagangan oleh saudagar-saudagar kaya. Nah, di awal mula pendidikan, bahwa sebenarnya itu adalah inisiasi dari bupati yang ada di Indonesia dalam rangka menjaring pegawai-pegawai baru sehingga pendidikan dirasa perlu untuk diberikan. Kemudian pada saat berdirinya Taman Siswa, barulah merupakan langkah besar dalam menjalankan pendidikan yang ada di Indonesia seperti saat ini, sehingga menjadi cikal bakal berdirinya sistem pendidikan yang ada saat ini. Pada akhirnya Ki Hajar Dewantara diangkat oleh Insinyur Soekarno sebagai Menteri Pendidikan pertama yang ada di Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai hasil interpretasi terhadap video mengenai pandangan Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan. Ada hal yang menarik dari pandangan Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan, bahwa beliau memberikan 3 garis bawah terhadap hal yang paling penting. Yang pertama yaitu kodrat keadaan, yang kedua yaitu prinsip melakukan perubahan, dan yang ketiga adalah apa yang berubah. Dalam hal ini adalah budi pekerti. Mari kita bahas mengenai yang pertama, yaitu kodrat keadaan. Bagaimana sih sebenarnya kodrat keadaan yang dimiliki oleh sistem pendidikan? Ada 2 hal yang digarisbawahi oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu kodrat alam, dan yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah merupakan salah satu kodrat atau tempat di mana kita dilahirkan, sehingga bagaimanapun pendidikan sangat mempengaruhi terhadap bagaimana kita dibesarkan di tanah kelahiran kita. Berbeda dengan kodrat alam, ada juga kodrat zaman, yaitu adalah bagaimana zaman atau kondisi atau keadaan ketika kita sedang melakukan proses pembelajaran itu sendiri. Sebagai contoh pendidikan pada tahun 2000, kita mungkin masih mengenal komputer itu sedikit, sehingga pendidikan komputer menjadi pendidikan yang sangat penting pada saat itu. Tetapi pada tahun 2022, pendidikan terhadap komputer yang basic itu adalah salah satu hal yang sudah mulai ditinggalkan, karena peserta didik sudah mulai memahami bagaimana komputer itu sendiri. Bahkan mungkin peserta didik lebih memahami daripada gurunya sendiri. Nah, itu yang kita sebut dengan kodrat zaman. Yang kedua adalah prinsip melakukan perubahan, yang kita kenal dengan azas trikon. Yang pertama adalah kontinuitas, yang kedua konvergensi, dan yang ketiga adalah konsentris. Kontinuitas itu adalah melihat terhadap sejarah. Bagaimanapun perkembangan suatu bangsa, kita harus melihat bagaimana sejarah pendidikan atau sejarah bangsa itu tercipta dari asal mulanya. Kemudian ada yang kedua yaitu azas konvergensi. Ini adalah salah satu yang penting, yaitu memanusiakan manusia. Dan yang ketiga adalah asas konsentris atau menghargai keragaman bersama. Dan yang ketiga adalah apa yang berubah, yaitu budi pekerti. Bagaimana sebenarnya budi dan pekerti itu dilihat oleh Ki Hajar Dewantara. Budi adalah suatu cipta, rasa, dan karsa, di mana cipta itu adalah pikiran kita, sedangkan rasa adalah perasaan kita, dan karsa adalah kemauan yang kita miliki. Sedangkan pekerti adalah tenaga. Sehingga dengan adanya budi dan pekerti, segala hal yang kita inginkan, kemudian kita ingin mewujudkannya, dan kita ingin mencapainya. Dan inilah pendidikan yang dikenal dengan pandangan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya adalah pandangan saya terhadap bagaimana peran saya sebagai guru, peran saya sebagai pembelajar di sekolah, serta peran saya sebagai pembelajar atau sebagai murid. Saya mengakui bahwa sebagai seorang guru, saya masih jauh dari impian dan cita-cita Ki Hajar Dewantara terhadap pengajaran dan pendidikan yang beliau cita-citakan. Bagaimana Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Uri Handayani di dalam pendidikan belum juga saya terapkan dalam kehidupan saya sebagai guru.
Tetapi sebagai guru saya berupaya agar cita-cita yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan itu bisa saya terapkan di dalam kelas, sehingga saya sebagai guru bisa menjadi fasilitator yang baik bagi murid-murid saya. Sebagai guru, saya sudah melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan dan kemajmukan murid. Tetapi saya juga sudah menyesuaikan dengan kodrat alam, tetapi kodrat zaman mungkin belum bisa saya lakukan bersama-sama dengan murid-murid. Bagaimana kodrat zaman? Misalkan di tempat saya atau di kepulauan tempat saya tinggal itu masih jauh sangat tertinggal dengan yang ada di Jakarta, dengan yang ada di Surabaya atau di kota-kota besar lain. Sehingga mungkin secara alam saya sudah melakukan itu, tetapi secara zaman masih banyak hal yang perlu saya tingkatkan lebih lanjut. Dan sebagai murid, pembelajaran di kelas cukup menarik karena saya menggunakan budi pekerti sebagai contoh seni budaya. Saya sudah melakukan hal itu di depan kelas dan murid-murid melakukan hal itu sesuai dengan yang saya inginkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terhadap pandangan saya mengenai interpretasi pandangan Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan dan pengajaran yang ada di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk umum dalam rangka mensukseskan calon guru penggerak angkatan 5 tahun 2022. Saya Irwan Hidayat mengucapkan undur diri dan sampai jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.